Yuk, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gue bersama Junior. Kita bakalan ceritain tentang pengalaman dia di suatu apa namanya Kampung di kampung. Maluku. Oh, kampung di Maluku. Jadi ini Utara. ceritanya tentang urban legend ya? Ya, tentang kayak udah legend daerah sana lah. Oke, urban legend di daerah timur di Indonesia ya. Iya. Oke. Bang aja tahu Puyang. Puyang tahu, Pasti tahu tahu kan? lah, Tahu. tahu. Seluruh Indonesia juga pasti tahu Iya, tuh pasti Puyang. tahu kan. Ya. Tengah malam keluar kepala sama paru-paru kan. Iya, organ tubuh dalam ya. Nah, iya benar. Tulisan itu ada bang, namanya Suwangi. 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 Suwangi apa tuh? Jadi di sana nih ada di satu kampung, Hah? satu keluarga keturunan nih. Dia itu pasti salah satu dari keturunan bakalan ada yang jadi namanya Suwangi. Oke. Mau nggak mau. Jadi kadang tiap malam tiba-tiba kayak dia ngilang. Orang bilang kayak jadi Puyang gitu tengah malam nyari mangsa. Dia bakal nyari mangsanya tuh, bakal diculik terus diambil jantungnya dari mulut. Jantung dari mulut. Oke. Oke. Nah, itu dia itu perwujudan kalau Puyang itu kan lebih ke cewek ya. Nah, Iya. kalau Suwangi ini perwujudannya gimana? Apakah bentuknya setan, jin atau kayak gimana? Bentukannya kayak setan juga, kayak kepala, nggak seluruh tubuh, hampir sama kayak Puyang. Nggak mau ngeliat itu cewek ataupun cowok. Oh, berarti gendernya unisex gitu ya? Iya, ya? unisex. Oke. Dia tuh nggak bakal bisa ngebedain yang namanya keluarga, apa namanya orang kayak udah kesurupan kan ya. Oh, jadi dia kesurupan jadi Suwangi gitu? Iya, kayak Puyang gitu pokoknya deh. Tapi itu masih dalam satu turunan. Iya. Oke. Oke. Jadi itu pernah ada nih satu keluarga, salah satu dari keturunan tuh nggak mau nerima, kayak Oke. nggak mau jadi gitu. Dia tahu dia bakal jadi suami, cuman dia nggak mau. Oke. Akhirnya datang ke pendeta nih. Oke. Kalau orang Hindu kan rata-rata menganut agama ini kan Nasrani. Oke ya. Dia datang ke pendeta minta didoain. Awalnya habis didoain dia bisa sakit-sakitan, nggak bisa jalan, cuma tiduran di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya nolak ya. Dia nolak. Ah. Nggak lama, sama berapa lama dia meninggal. Itu yang yang nolak jadi Suwangi itu. Iya, nolak. Kayak ibarat kata lu nolak nenek moyang lu. Jadi diambil gitu rohnya. Dia langsung oke mau nolak, kalau nolak ya udah lu mati, meninggal. Oke, dari sebelum lanjut itu si siapa yang menolak jadi Suwangi ini, dia sakitnya tuh berapa lama? Awalnya kayak sakit ya, seminggu, makin lama makin berat, 2 minggu, makin lama perlahan-lahan meninggal. Jadi gitu. Nah, kan dia meninggal tuh. Berarti Suwanginya itu lanjut ke keluarga selanjutnya dong. Iya, dia bakal tetap keturunan dari satu turunan lanjut ke keturunan ke bawah. Oh, berarti bukan putus ya. Nggak bakal bisa. Jadi ibaratnya tuh kayak gue nggak harus punya anak dulu nih biar turunan gitu, tapi lanjut ke orang gitu. Maksudnya lanjut ke salah satu ya, keluarga. darah kerabat. Oh, Ya, keturunan yang lebih generasi selanjutnya. Berarti banyak dong ini Suwanginya dong. Iya dong. Banyak di kayak kalau di Maluku kan tuh banyak daerah-daerah. Ibarat kata kalau ada satu pulaunya Pulau Obi. Oke, kenapa itu Pulau Obi? Dia tuh deketan sama Ambon. Pasti orang tahu lah Ambon. Tahu banget ya kawan Pasti setapak tahu ya. si Ambon. Di situ tuh ada juga yang kayak gitu. Dalam bentuk Suwangi juga. Namanya Iya. Suwangi juga. Ya orang sana pasti orang juga nih suami. Oke. Jadi kayak tiap-tiap kampung. Jadi kalau kita ke kampung orang nih jangan sembarangan. Oke. Di situ juga jadi bapak dari sana punya teman. Oke. Teman nih, kalau kita ibarat kata kita orang merantau. Iya. Kita orang merantau numpang di rumah orang kan. Ibaratnya kayak ibu angkat, bapak angkat. Kalau saya bilangnya mama piara. Oke, Mas Tiara. Itu dia pernah habis dari berkebun orang sana kan pasti rata-rata orang Indonesia petani. Iya. Pulang dari bertani di ke rumah. Nggak taunya orang-orang itu udah tahu kalau ini dua mama piara sama bapak piaranya nih, orang tua angkatnya kan tinggal cuma berdua. Orang situ tahu kalau dia itu suami, dia bisa ya gitu kan, yang Dua orang petani itu suami istri itu Suwangi. yang istrinya doang nggak pilih. Oh, istrinya doang. Istrinya. Oke, suaminya bukan. Iya, balik kerja
sebelumnya si temannya bapak nih udah diperingatin sama orang situ, hati-hati sama kakek situ. Emang orangnya orang baik, nenek kakek itu, cuman kan namanya keturunan kan kita nggak tahu ya bakal mau gimana pikiran jahat orang. Akhirnya dia udah kurang berkebun, dia balik ke rumah. Jadi dia manggil nih ibunya ini nih, ibu angkatnya. Ibu angkatnya diem, kayak bener-bener orang kesurupan kan, kayak dipanggil diem, kayak nggak jelas kan. Itu yang anak rantau itu. Nah dia manggil ke ibu angkatnya, aduh jadi merinding nih. Jadi Iya, gini, merinding, gini. dia merinding. Terus kayak ibu angkatnya dia ngasih makan, terus tiba-tiba meja makan nih kan lagi nyiapin, diem sambil nyiapin makan tuh. Iya. Tiba-tiba nanakan nasi nih dilempar, meja dibanting, langsung tuh kayak orang kesurupan, langsung jadi nih si temannya bapak ini panik kan, akhirnya mau sama. Untung sebelum situ yang tetangga orang kampung itu dari ngerti kan, hati-hati katanya ini aja kamar, kunci kamar, pakai kunci kamar, tapi nggak dikunci, maksudnya diganjel tuh, tahu kan kamar-kamar yang slot, pakai satu jarum. Nggak bakal bisa ditembus, akhirnya bener-bener nggak bisa ditembus. Akhirnya dia panik, dia lompat ke jendela, panggil orang situ, panggil tetangga, ke tetua kampung. Jadi tetua kampung dia ngadu ke salah satu pendeta. Akhirnya nih yang lebih spoilernya lagi, nenek itu akhirnya kayak ditangkap. Plot twist kali. Dia panggilkan ketua kampung itu ditangkap. Nah kayak tangkap, dibakar hidup, dibakar. Ya Allah. Bener-bener merinding sumpah. Kayak nggak nyangka banget kan. Nah itu kan dia punya suami kan, yang bukan suami kan. Itu dia nolak banget apa enggak? Kalau suaminya sih, sepengetahuan lu ya? sepengetahuan lu sih suaminya kayak enggak sih, isinya doang. Udah, Cuman mau nggak mau kan, udah ikhlas gitu ya. udah ikhlas lah isinya. Ya kita kalau namanya keturunan ya namanya kan udah bisa, mau Iya. nggak mau harus nerima kan. Mau nolak juga pasti ada risiko. Oh berarti si nenek ini mau menjadikan anak rantau itu jadi korban? Iya, mau Dimakan jadi apa? Dimakan apa? jantungnya. Dimakan jantungnya tuh. Merinding sih. Dan untungnya tuh si anak rantau ini selamat ya. Alhamdulillah selamat sih. Itu lu tau gak kejadiannya tahun berapa tuh? Kalau itu cuma cerita dari tahun turun temurun gitu. Pernah ketemu orangnya langsung? Oh pernah ketemu orang. Pernah ketemu orangnya langsung. Berarti apa namanya? Benar-benar masih hidup. Saksi orangnya. hidup. Saksi hidup. Iya kan? Kalau itu saksi hidup. Itu kalau nggak salah cerita di tahun 90-an lah, awal tahun 2000. Kalau bahasa orang sono sebelum 2000, sebelum kerusuhan. Kalau di sana kan Oke. sempat ada kerusuhan kan. Iya tahu. Nah tahu tahun 2001 ya berarti ya. Dari 2001 sebelum pas dan kerusuhan lah. Jadi itu sih cerita dari Junior ya tentang urban legend alias yang disebut adalah Swangi. Jadi Swangi itu adalah suatu urban legend yang ada di timur Maluku Utara di timur barat Indonesia lah. Jadi kawan setapak nih nggak tahu tentang kuyang doang nih, ada juga yang namanya Swangi. Nah, Swangi ini dia suka makan jantung manusia ya, hidup-hidup nyari korban. Jadi itu gendernya ini ibarat unisex. jenisnya itu nggak cewek nggak laki-laki kan. Kalau kita setahu kita nih ya, atau setahu kawan setapak kalau kuyang itu adalah cewek doang, Iya, ya kan, nggak mungkin laki-laki. Tapi ini di Swangi itu unisex lah. Nah kebetulan ceritanya si Junior itu adalah ibu-ibu ya, nenek-nenek gitu, yang mencari korban lewat anak rantau buat dimakan jantungnya. Jadi tuh kalau dia nggak makan jantungnya, dia nggak bakal hidup gitu ya, harus makan jantung gitu. Kalau itu nggak pasti juga sih, soalnya kan kita belum pernah ngalamin langsung Iya kan. juga sih, jangan sampai. Iya. Nah jadi tuh ya kita tarik kesimpulan lah ya, berarti harus hati-hati kalau di kota orang ya. Iya. Ya, apalagi Kita yang pernah nggak tahu. Iya. Apalagi anak perantau dan kita nggak ketahuan gitu ya. Jadi kayak kutukan, Iya. kutukan turun temurun ya. Nenek Iya. moyang. Jadi kutukan itu kayak nggak tahu bakal turun ke siapa ya. Nggak tahu Jadi bakal salah turun satunya siapa. aja. Iya. Kayak salah satu dari keturunan. Kalau katanya sih ya, kalau menurut orang sono tuh pesugihan kan ya. Oke, Dari iya. pesugihan kita nyembah Setan gitu. setan gitu kan. Jadi mau ngomong, kalau tumbal kan kayak meninggal. Nih, lo pesugihan ke gua, setan. Lo harus nyari tumbal salah satu keluarga lo. Kalau menurut orang sana,
timbalnya tuh kayak keturunan lo bakal gua rasukin buat nyari mangsa. jadi tumbalnya itu buat setannya itu ya. Iya, jadi seakan-akan ya gua ngelakuin keturunan lo bakal nyari keputusan gua. Jadi kayak yang kita dapat nih, ya kan? Yang kayak kita dapat kan pasti perjanjian kan. Nah, perjanjian itu kayak apa nih yang kita dapat? Kayak apa, kekayaan atau seumur hidup bakal abadi atau kayak gimana? Setahu lu aja. Pasti rata-rata kekayaan sih. Kekayaan. Nah, jadi intinya tuh gara-gara kekayaan orang rela Ngorbanin buat perjanjian dengan setan atau iblis gitu ya. Tuh, jadi ya bersyukurlah dengan hidup kita yang sudah mencukupi gitu ya, jangan suka berlebihan. Nah, kalau turunan kayak gitu, hitungnya tuh kayak berapa turunan sih bakalan dapat jadi apa sih namanya, jadi suami itu? Kayak misalnya gue kan turunan ke ibaratnya ke 12 gitu ya. Ya. Apakah ke 13 ke skip atau ke berapa gitu? Setahu lo aja. Kalau setahu lu kayak setiap generasi pasti ada satu, mau itu kerabat jauh lo, kalau dari satu keturunan nenek moyang pasti masalah Pasti satu ya, generasi masalah bakal kena. Oke. Oh ya, buat informasi kalian nih. Jadi tuh suami itu pasti bakalan diceritain ya dari turun juga ya. Pasti orang sana pasti tahu sih. Nah, jadi untuk informasi kalian, si Junior ini baru umur 17 tahun. Nah, 17 tahun itu pasti diceritain tentang Swangi. Gitu. Ibaratnya kalau kita di sini, kita tuh diceritain namanya jangan pamali lah. Ibaratnya jangan keluar malam-malam atau enggak habis maghrib. Nah, itu kita nggak boleh, ya kan? Nah, kalau di sana tuh kayak pamalinya tuh biar nggak ketemu si Swangi ini kayak gimana? Kan tadi udah diceritain tuh salah satunya diganjel lewat jarum gitu ya kan. Jadi buat temen-temen yang mau merantau ke mana, ke timur, jadi itu harus bikin apa namanya, Ya, antisipasi lah. antisipasi. Nah, itu kayak gimana? Kalau orang sana rata-rata sih di sana nih, kalau kita misalnya di Jakarta jam 9 orang masih kayak apa, kadang sampai jam 12 kan orang Iya. masih main Kalau Jakarta ya. ya. Kalau di sana tuh habis maghrib aja tuh udah sepi, bener-bener sepi. Jadi orang mau kemana juga aduh sepi, apalagi sana kan masih daerah kampung lah. Kalau di sana sih nih pernah bang Ya. kejadian lucu, kalau Ah. kita melindungi diri. Ah. Di sana ada pemali, Ah. nggak boleh bakar kulit udang. Bahkan kulit udang Kulit udang nggak boleh dibakar, dibuang gitu aja, dibuang terus kan atau dikubur gitu. kayak dibuang lah, Oh, jadi kayak dibakar. Jadi ceritanya tuh kayak abis nangkap apa sih kalau kita nangkap Mancing. ikan, Ah. kalau ini kan nangkap udang tuh, ngejaring udang. Jadi temannya dari bapak nih kayak nggak percaya, gue mau percaya kayak gituan, kayak dibakar. Dan dia bakar kulit udang. Lebih konyolnya lagi nih, malam itu rumah goyang. Rumah bener-bener goyang kayak gempa bumi, tapi rumah kayak rumah Bayangin. Oke. Tapi cuma rumah dia doang kan? rumah kita. Jadi kayak teman bapak lagi main ke rumah, habis Oh. habis ngejaring Oh, jadi kejadiannya di rumah. di rumah bener di rumah habis ngejaring, dia iseng, dia nggak percaya sama gituan kan. Gue nggak pernah rasain langsung, Oke. gue pengen coba bakar. Jadi kalau paman Ronson tuh katanya kalau kita bakar kulit udang bakal ada suami apa pasti kita setan gitu kan, Yang bakal bakal datang datang. gangguin. Oke. Itu bener-bener tuh suara perempuan kuntil anak tuh rame banget, rumah digoyang-goyang. Oh, jadi alasannya kayak gitu ya? Iya bener tuh, gue ngerasain bang kayak ya Allah merinding banget sumpah, Pastilah. panik. Nah, itu bapak isi itu gimana tuh? Dia kan harus tanggung jawab tuh ya kan? Semua Lagi tuh gimana tuh? dalam rumah dia aja kira apa, naburin garam di sekitar rumah. Oh, di Kalau bahasa keluar. orang Sunda ya katanya naburin garam aja biar kita Aman. kenapa, iya biar aman. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kan kalau tadi kan teman bokap lu nih, apa ya berarti Dia teman-teman. teman bapak junior ngebakar udang. Kalau misalnya gua ngebakar sisik udang apakah ngebakar sisik ikan kayak gitu juga apa enggak? Kurang Apa tahu sih, harus tapi ikan, apa harus udang doang? Tapi emang pamali itu udang doang. di pamali setaunya, Oke. setahu gue sih kayak udang. Soalnya gue pernah ngerasain langsung tuh gimana merindingnya lo bakar udang di sono yang Berarti pamali. ya. Nah, jadi kalau tapak jangan pernah ngebakar namanya kulit udang. Di Ya kan? Maluku. Nah, Lo Tuh. bakal ngerasain merindingnya rumah lo digoyang-goyang sama setan. berarti kalau digoyang-goyang gitu lo harus pakai peniti langsung ya.
Nah kalau itu sih dalam rumah, kalau gue sih waktu itu bang di sekitaran rumah tuh ditaburin garam. Oke. Oh iya, ditaburin garam, terus tutup piti dan Iya, jangan iya, pernah namanya bakar kulit Kulit udang. udang. Oke, itu ya pamali paling besar tuh ya. Pamali banget di sana. Oh jadi Suwangi itu cuma ada di Maluku ya? Namanya. Oh juga sih, tapi kalau di Maluku rata-rata orang sana pakai Suwangi. Oke, Suwangi. Oke, jadi cerita Suwangi yang pengetahuan siapa junior nih masuk situ doang ya? Apa ada cerita lain nggak kayak urban legend lain gitu, ada kejadian lah yang mistis-mistis gitu ada nggak? Di timur ya? Abang tahu gak sih pas zaman kerusuhan? Oh tahu, kerusuhan di timur kan? Iya kan, tahun tahu 2000-an tahu kan? banget, tahu banget. Karena di situ pernah tahu juga lah ceritanya. Iya. Dan dulu tuh bokap kan, dia dulu pas muda tuh tambang emas. Apa masuk Dia ya? jadi penambang, masuk Oh, ke penambang. emas, ya kan, masuk ke dalam lubang tambang emas. Dia pergi dari satu pulau ke pulau lain, Sorry. dia nyari tambang. Sebelum lanjut, itu tahun berapa? Itu- Tahun 90-an atau awal 2000-an? Tahun pokoknya tahun 2000-an lah. Oh, berarti- 99 tahun 2000-an lah. Oh berarti junior belum lahir ya? Belum. Oke. Jadi cerita langsung dari bokap kan. Oh, dari bokap. Ceritain pengalamannya pas muda. Dia tuh pas muda kan di tambang emas, dia pergi ke pulau-pulau nyari tambang emas, jadi penambang. Dia tuh di situ pernah masuk ke dalam lubang emas, jadi nambang, dia istirahat tidur. Saat tidur dia mimpi ketemu nenek-nenek sama kayak ada yang jagain, 2 orang gede badannya. Terus bilang suruh mau ngasih sesuatu. Di tambang itu? Iya, di dalam mimpi tuh. Oh dalam mimpi? Tuh, posisi situ bokap tuh 2 hari sakit, lagi sakit juga, Oh. lagi tambang jadi sakit. Oh di dalam tambang? dalam tambang kan, kayak kalau tambang sana tuh di lubang gitu, lubang terus ada tenda, jadi lagi ada tenda, lagi sakit oke. kan, lagi gak enak badan, bokap istirahat. Dia mimpi situ ketemu nenek sama penjaga 2 orang badannya gede, mau ngasih sesuatu, kayak mau ngasih gini nih, cuman nggak ngomong. Terus tarik lagi, kayak seakan-akan nyuruh cepetan pergi, seakan-akan kayak bahasa isyarat, sana suruh kayak cepet pergi dari sini lah. Si bapak Nih bokap. bokap Nah, junior. bokap langsung bangun tuh, keringet katanya, dia keringet dingin, panik. Akhirnya nggak lama dia nge-stop temen-temennya kayak, makanya kita di kampung orang kan, kita nggak tahu ada orang sini, penjaga sini kan. Oh berarti itu beda kampung ya? Beda, jadi bokap Ah. tuh kayak perantau dari pulau mana ke mana, dari pulau ke pulau. Tapi di timur kan? Iya, masih daerah timur sana. Nah, lama dari itu nggak taunya tuh di Obi, di persis banget di Obi. Jadi Obi itu di pelabuhan. Jadi di antara pelabuhan nih, semua kampung tuh rata-rata kampung Islam. Tapi ada satu kampung, itu kan dipisah kampung Islam, Iya, kampung benar. Islam. Paling ujung kampung Kristen. Junior pernah kesana pas SD. Oke. Di kampung sana tuh satu kampung tuh Kristen semua, tapi selebihnya kampung itu Islam. Tapi masih satu pulau Obi. Masih. Oke. Nggak taunya pas banget di situ dia turun, nggak lama diserang sama orang-orang Muslim. Bokap kan Nasrani kan. Situ katanya sana banyak bom, Allahu Akbar, banyak bom meledak sana sini, dung dung dung. Akhirnya bokap panik, akhirnya kayak, wah puji Tuhan kan, kalau bahasa Nasrani kan, dia Nasrani, puji Tuhan nih gue dapet penglihatan, akhirnya gue bisa cepet-cepet, akhirnya nggak ketemu ajal gue sendiri. Ya dari situ bokap pergi kabur dari situ. Di situ juga keluarga ada yang meninggal, cuma ada yang meninggal. Akhirnya bokap situ bingung mau kemana, akhirnya bokap pergi ke Ambon. Di situ ketemu keluarga, terus di situ ketemu omnya papa nih, diajak ayo ngerantau ke Jakarta. Dia bokap ke Jakarta, ketemu nyokap, lahir deh. Oh, lahir. Oke itu jadi good ending. Good ending. Jadi dia balik lagi ke cerita ya bokap ya. Jadi itu di dalam tambang itu dia ketempelan ya berarti. Iya, dia bilang sih, Ketempelan terus dikasih tahu, udah lu mending cabut deh gitu kan dari sini Iya. gitu kan. pada dulu nyari rezeki tapi aja lo ambil, ya kan. Oh jadi gue tadi sempet mikir dia bakal dikasih kayak apa sih namanya kodam lah ibaratnya gitu. Jadi aman gitu pas kejadian. Kalau kata orang sih Oke. kayak mau ngasih bahasa orang ref tuh kayak tambang di tanah lubang tuh bakal ketemu emas lah, emas yang banyak gitu kan. Kalau sana kan emas tuh, jadi kayak wah emas nih, gue dapet duit banyak, rezeki kan. Cuman daripada gue ngasih rezeki, mending sama. Iya benar. Karena nyawa tuh nggak ada apa sih, nggak ada tandingannya lah.
nggak ada harga mati. Pokoknya bener dah, nyawa tuh nggak ada bandingannya deh. Ya, Mau duit lo berapa pun gitu nggak bakal kan. bisa beli nyawa lo sendiri. Jadi untungnya alhamdulillah Alhamdulillah. bokap sampai Jakarta dengan selamat, sampai kenal sama bokap ya. Ya kira lahir. Kalau bokap masih di sana kan belum tentu ada juga. Bener-bener. Berarti itu kejadian tahun 90-an sampai 2000-an ya? Ya. Oke, itu mungkin cerita slice of life-nya lah dari Iya, slice of Junior. life ya. Ya. Jadi udah nggak ada lagi nih ceritanya nih? Nggak ada sih. Oke, berarti dalam akhir cerita bokap alhamdulillah selamat ya kan, dan saat ini juga di mana di timur juga udah tidak ada ya, udah nggak ada sudah, kerusuhan. sudah tidak ada kerusuhan. Jadi konflik-konflik itu adalah di masa lalu. Jadi ya di masa sekarang alhamdulillah sudah tidak ada konflik. Mungkin cerita dari Junior sampai sini aja kali ya, Ya, kita tutup sini dulu ya. Mungkin nanti Junior ada cerita lain di dalam konteks lain ya, kita nanti ceritain lagi. Oke. Mungkin kawan Setapak jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kawan Setapak untuk cerita-cerita seperti ini. Jadi Setapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Bye bye.